sini beserta kita. Tuhan juga ada di tempat Bapak Ibu, bersama Bapak Ibu, amin. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena saya percaya sepanjang 1 minggu ini Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menemani, Tuhan menolong. Kalau hari-hari ini mungkin bangsa atau seluruh dunia ada di lembah yang kelam, tapi saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Mari pagi hari ini ambil waktu sejenak, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang dihadapi bangsa kami, yang dihadapi dunia ini Tuhan. Hari-hari ini kalau kami berada dalam lembah yang kelam, kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Kami tahu mata Allah tertuju kepada kami. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya setiap hal yang Kau izinkan terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Biar iman kami teguh, karena Engkau berjalan di depan kami. Bahkan Engkau tidak hanya berjalan, Engkau berperang bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan kemenangan bagi kami in the presence of our enemies, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada untuk ibadah saat ini, Engkau hadir di sana. Roh Kudus melawat setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Allah yang hidup, yang kepadanya segala pujian, hormat dan kemuliaan layak diberikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dia layak ditinggikan. Amin. Dia Allah yang layak dipuji. Apapun keadaan, apapun hari-hari ini yang dilalui, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kepadanya segala hormat layak dinyatakan. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
sekalipun kita ada di lembah yang gelap, kita mau tetap bersorak haleluya. Amin. Haleluya. Kau akan
ditinggikan, layak disembah.
tidak lebih besar daripada percaya kami Tuhan. Biar di tengah badai kami tahu bahwa Tuhan kami layak dipuji, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Dalam nama Yesus kami syukurkan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom GPDI Kota di Atas Bukit. Menyikapi himbauan pemerintah atas penanggulangan COVID-19 tentang social distancing, maka seluruh kegiatan ibadah di gereja ditiadakan. Untuk minggu depan, kita akan menggunakan ibadah melalui Instagram live streaming. Bagi jemaat yang kurang mengerti menggunakan Instagram atau ingin bertanya-tanya apakah itu live streaming, bisa menghubungi Bapak Andri. Mari dengarkan khotbah berikut ini. Are you ready? Selamat beribadah jemaat Kota di Atas Bukit. Kali ini kita beribadah dengan sedikit cara yang berbeda. Namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Bukankah Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria,
akan tiba saatnya bahwa penyembahan atau peribadatan tidak dilakukan di satu tempat, entah itu di Samaria atau di Yerusalem. Tapi Tuhan berkata bahwa tiba saatnya orang menyembah, beribadah kepada Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Yang penting bukanlah tempatnya, bukan model acaranya, tapi adalah sikap hati kita ketika kita beribadah. Itu sebabnya tema pagi hari ini adalah tentang latihlah dirimu beribadah. Kita akan bicara tentang latihan ibadah. Apa yang dimaksud dengan latihan ibadah? Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b dan ayat 8. Saya bacakan buat kita semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Allah katakan, ibadah perlu berlatih. Kenapa? Karena ibadah luas sekali gunanya. Seperti tubuh kita harus berlatih, berolahraga, karena ada maksudnya, karena ada manfaatnya, karena ada gunanya. Apalagi di tengah suasana yang seperti ini, kita harus memastikan tubuh kita fit, sehat, supaya kita bisa menanggulangi segala hal yang buruk, entahkah kuman, virus, atau apapun juga itu. Ketika kita berlatih tubuh kita, kita mendapatkan gunanya. Namun firman Allah katakan, ketika kita melatih ibadah, gunanya lebih besar lagi. Mari kita lihat apa berkat kita melatih ibadah. Saudara, ketika kita berlatih ibadah, ibadah itu mengandung janji. Jadi yang saya mau katakan pertama, poin pertama kita adalah latihan ibadah mengandung janji dari Allah. Yang pertama dikatakan mengandung janji untuk hidup ini. Hidup ini, hidup saat ini, hidup kini. Apa itu hidup kini? Ya hidup sehari-hari kita. Kita akan lihat apa makna ibadah, apa kegunaan ibadah ketika kita melatih ibadah kita dan berkat apa yang kita terima. Saya teringat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 27. Ini kisah orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan katakan selama mereka dalam perjalanan itu mereka harus beribadah kepada Tuhan. Sama, kita adalah gereja, orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Dan kita sedang menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hidup kita saat ini adalah sebuah perjalanan. Dan ketika kita melatih ibadah saat ini, mari kita belajar dari orang Israel. Saya bacakan ayatnya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lihat, kandungan janji apa yang Allah berikan di sini bagi hidup kita saat ini. Ketika kita beribadah, Tuhan menjamin apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tuhan menjamin kebutuhan kita. Tuhan menjamin bahwa kita terluput dari segala penyakit. Penyakit apapun juga.
Kalau bilang penyakit, bahkan orang Israel ngeh betul. Mereka baru keluar dari Mesir. Mereka melihat sampar, mereka melihat tulah yang diderita oleh orang Mesir. Tapi firman Allah katakan, ketika orang Israel beribadah, itu diluputkan, itu dijauhkan. Sama dengan kita. Apapun yang sedang menimpa di lingkungan kita saat ini, ketika kita beribadah, ada perlindungan Tuhan dari sakit penyakit. Bahkan kalau kita mau baca lebih lanjut, tidak ada keguguran. Artinya ada keberbuahan. Dikatakan lebih lanjut, Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Umur kita Tuhan mau panjang. Tuhan mau umur kita bukan hanya punya kuantitas yang banyak, bahkan punya kualitas. Bahkan dikatakan musuh-musuh kita akan diberi ketakutan oleh Tuhan. Bukan kita yang takut, musuh yang takut. Haleluya. Itu sebabnya mari kita beribadah. Karena ibadah mengandung janji untuk hidup ini. Yang kedua, ibadah mengandung janji dari Allah. Untuk apa saudara? Kita kembali ke ayat Timotius tadi, mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Ini janji dari Allah. Ketika kita latih ibadah kita, bukan hidup saat ini saja yang Tuhan perhatikan. Lebih penting hidup yang akan datang. Apa itu hidup yang akan datang? Kita akan menghadapi kekekalan sesudah kefanaan ini. Kita akan masuk dalam kekekalan. Namun pertanyaannya, kekekalan yang mana? Kekekalan dalam kebinasaan atau kekekalan dalam hidup kekal? Yang Tuhan maksud adalah kekekalan dalam kehidupan kekal. Nah, 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Firman Allah ini luar biasa, saudara. Firman Allah ini menyingkapkan bahwa ibadah kita sungguh mengandung rahasia. Rahasianya apa? Ingat, kita sudah belajar. Allah berinkarnasi jadi manusia. Dalam kerendahan dan kehinaan, bahkan mati bagi manusia. Supaya apa saudara? Saya ambil ke intinya saja, supaya manusia yang hina, manusia yang berdosa diangkat dalam kemuliaan, dibawa dalam kemuliaan. Ini inti ibadah kita. Kalau kita beribadah saat ini, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kekekalan. Karena di kekekalan di depan, Tuhan mau sediakan hidup kekal. Yaitu apa? Hidup penuh dengan kelimpahan dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita beribadah, kita kembali ke ayatnya, saudara, apa yang terjadi? Kita masuk dalam janji Allah. Nah sekarang saudara, kalau bicara tentang janji Allah, bicara tentang perjanjian, itu biasanya menyangkut dua pihak. Pihak pembuat janji dan pihak yang menerima janji. Nah sebagai orang percaya, tadi kita berkata, oh ibadah mengandung janji. Supaya janji itu tergenapi dalam hidup saya, janji Allah tergenapi dalam hidup kita, apa yang kita mesti lakukan? Jadilah orang yang, apa saudara? Mengikatkan diri kepada janji itu. Mengikatkan diri kepada janji kepada Allah. Apa maksudnya saudara? Yang pertama, mengikatkan diri apa maksudnya? Saya bacakan Roma 12 ayat 1. Ketika kita beribadah, apa yang harus terjadi? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pihak Tuhan memberi janjinya, pihak kita memegang janjinya. Melalui apa saudara? Kita meresponnya dengan
mengikatkan diri kepada janji itu. Kita jadi orang mengikat janji. Artinya apa? Mari bawa hidup saudara. Mari bawa seluruh keberadaan saudara kepada Tuhan. Mulai dari diri saudara. Ibadah itu sifatnya pribadi. Kenapa Tuhan izinkan hari-hari ini kita beribadah seperti ini? Mungkin ada orang muda beribadah di tempat ramai, di ibadah raya, di ruangan yang baik. Semua mendukung, musik, lingkungan, suasana, asyar, segala macam. Wow, tapi dengan ibadah begini, ini yang paling penting. Ibadah itu mulai dari pribadi kita, dari hati kita. Ini yang paling penting. Jadi mari ketika kita latih beribadah, kita mengikat janji dari manusia, dari aku, darimu. Katakan saya, katakan aku, ya dari kita. Secara pribadi mengikatkan diri kepada Tuhan. Ketika hati kita mulai beribadah, kita akan dibawa lebih lanjut. Yang Tuhan mau ibadah bukan cuma pribadi juga. Mari kita lanjut. Ayat berikutnya di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan senang kita beribadah pribadi. Tuhan senang, Tuhan tahu karena Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan juga mau. Yang kedua, ternyata setiap kita mesti membawa keluarga kita kepada Tuhan. Mari belajar dari Yosua. Aku dan keluargaku. Katakan pagi hari ini, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ikat janji, masuk dalam ikat janji. Bukan hanya hidup saya, tapi mulai berkata, hidup kami sekeluarga. Kami mau beribadah. Kita pagi hari diingatkan, kalau engkau boleh datang kepada Tuhan, jangan lupa istrimu. Jangan lupa anakmu, jangan lupa suamimu, jangan lupa keluargamu. Karena Tuhan mau engkau dan keluargamu mengikatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak hanya mau engkau yang diberkati, keluargamu pun harus diberkati. Amin. Ya, semua kita harus diberkati. Suami, istri, anak, orang tua. Itu sebabnya ikatkan diri kita. Hidup kami sekeluarga kepada Tuhan. Kita masuk lebih jauh. Kalau kita sudah pribadi kita mengikatkan janji kepada Tuhan, keluarga kita, jangan lupa, walaupun di tengah masa sulit, saudara punya namanya saudara satu gereja, saudara sesama jemaat. Ibrani 10 ayat 25 berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, tadi dikatakan ikatkan diri pribadi. Ikatkan diri saya. Ikatkan dirimu. Kedua, ikatkan diri kami sekeluarga. Sekarang mari kita ikatkan diri. Hidup kita, artinya apa? Satu keluarga jemaat kota di atas bukit. Satu gereja lokal. Kita bersama-sama mengikatkan diri beribadah bersama. Mungkin kita gak bisa ibadah raya hari ini bersama-sama. Tapi ketika kita pergi dengan komsel kita bisa ibadah bersama. Kita kunjungan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kenapa? Karena kita satu keluarga Allah. Itu sebabnya latih. Mulai latih beribadah secara pribadi. Latih beribadah secara keluarga. Latih beribadah secara korporat. Mulai dari komsel, bahkan satu jemaat. Bentuknya bisa macam-macam. Mungkin tempat kita bisa berbeda.
Tubuh kita terpisah secara fisik, tapi roh kita bisa menyatu. Amin. Saudara bisa mendengar suara saya. Saudara bisa melihat pesan ini dimanapun saudara berada. Dan ketika saudara berkata haleluya, sesungguhnya saudara menjadi satu roh dengan saya. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan kita. Bahkan yang terakhir, ketika kita beribadah, apa yang harus kita latih saudara? Ketika kita beribadah bukan sekedar menerima janji Tuhan, tapi kita ambil bagian untuk penggenapan janji itu. Satu hal yang saya mau tambahkan, ketika kita beribadah, mengikatkan janji, hidup saya, hidup kami kesekeluarga, hidup kita satu gereja lokal. Sesungguhnya ada satu ibadah yang perlu lagi. Bukan hanya ibadah itu berguna untuk hidup saya, hidup kami, hidup kita sesama orang percaya, sesama yang dekat. Tapi ini ayat yang terakhir yang saya mau bacakan. Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, bahkan yang lebih jauh adalah saudara, kita mengikat janji ketika kita beribadah. Bukan hanya supaya saya diberkati, keluarga saya diberkati, keluarga kita gereja diberkati, tapi supaya hidup mereka di sini diwakili oleh orang-orang yatim, oleh piatu, oleh janda, artinya orang yang kurang beruntung. Bahkan ini mewakili siapa? Mereka yang belum diselamatkan. Kita beribadah artinya apa? Kita datang juga kepada mereka. Ini waktu yang tepat ketika kita nggak bisa berkumpul, kita boleh datang kepada orang-orang tertentu yang sangat membutuhkan. Entah punya kebutuhan secara jasmani, entah punya kebutuhan secara emosi, atau mungkin kebutuhan secara rohani. Itulah ibadah kita. Jadi saudara, saya mau simpulkan khotbah kita pagi hari ini. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Yang pertama, janji untuk hidup ini. Apapun persoalan di dunia ini, ketika kita beribadah, kita diberkati, kita dilindungi. Yang kedua, mengandung janji untuk hidup yang akan datang, hidup kekal. Ketika kita beribadah, kekekalan bersama Tuhan disediakan bagi kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Menjadi orang yang mengikatkan diri kepada janji. Mulai dari hidup saya, kemudian hidup kami sekeluarga, berikutnya hidup kita satu jemaat kota di atas bukit, bahkan hidup mereka, orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan untuk kita berhubungi, mereka juga boleh diberkati. Puji Tuhan. Selamat beribadah, terus beribadah. Sesudah ini bahkan sudah beribadah, sudah bisa melakukan praktek, mengunjungi, memberkati orang siapapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Responi firman Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, saya mau berkata, engkau secara pribadi, engkau secara keluarga, bahkan engkau secara jemaat, artinya secara korporat, secara komunal. Apapun pergumulanmu, Tuhan mau memberkati engkau. Maukah engkau menerima doa dan berkat saya pagi hari ini? Mari siapkan diri, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Allah bahwa kami harus melatih diri untuk beribadah. Karena ibadah itu sangat-sangat berguna. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup kekal. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu luar biasa. Kami tidak perlu takut
untuk apa yang kami hadapi hari ini. Apapun yang kami hadapi. Karena buat orang yang beribadah ada berkat, ada perlindungan. Kami juga tidak takut akan masa depan, apapun yang akan terjadi. Karena buat orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup yang kekal dalam kemuliaan disediakan bagi orang yang percaya. Itu sebabnya biar kami terus berlatih ibadah. Mulai dari pribadi kami, mulai dari hati kami secara pribadi, seluruh hidup kami. Bahkan kami bawa keluarga kami, bahkan kami bawa gereja kami, bahkan kami bawa orang di sekitar kami, di mana Tuhan percayakan kami untuk jadi berkat. Kami mau lepaskan berkat bagi pribadi, keluarga, gereja, bahkan lingkungan kami, kota kami, bahkan bangsa kami. Kami mau berkata, karena ada orang yang percaya di tempat ini, maka keluarga kami diberkati, maka gereja kami diberkati, maka bangsa kami diberkati, maka negeri kami dilindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Dan sekarang terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu, dan seluruh keberadaanmu terpelihara sempurna hari ini sampai Tuhan datang. Tuhan memanggil engkau sebagai garam dan terang, dan sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah peribadatanmu dilihat semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.